diberi alasannya Mbak, kenapa? Untuk kebutuhan manusia yang prestis itu Mbak, contohnya seperti kayaknya berhasil mencapai sesuatu itu loh, jadi kayak apa ya, bangga akan pencapaian diri seseorang, itu kebutuhan yang prestis. Kayak misalnya Mbak berprestasi, IP-nya di atas 3 atau bahkan bisa mencapai 4, seperti itu contohnya, itu kebutuhan prestis. Oke. Iya, karena setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Oke, benar. Mbak Vera paham? Halo, Mbak Vera? Halo. Oke, jadi jawabannya Mbak Suci sama Mbak Ratna sudah betul. Oke. Halo, saya nggak. Oke. Jadi pengaruh, sekarang saya lanjutkan ini ya, pengaruh budaya dalam pemasaran. Jadi ketika kita melakukan pemasaran di setiap negara pasti beda cara melakukan pemasarannya, karena yaitu tadi seperti yang dijawab Mbak Suci sama Mbak Ratna, bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda dan kebudayaan manusia di setiap tempat itu juga berbeda-beda. Oleh karena itu misalnya perusahaannya Mbak nanti punya perusahaan pengen mengembangkan usaha di luar negeri, itu harus tahu dulu kebudayaan negara yang akan dituju itu seperti apa. Jadi jangan dipukul rata sama aja, kayak di misalnya Mbak perusahaan awalnya ada di Indonesia, Mbak mau expand ke Taiwan, nah otomatis kan budaya sini sama orang Indonesia kan berbeda, jadi jangan disamakan, harus disesuaikan. Di sini perbedaan yang dapat mempengaruhi pelanggan dalam memilih jasa yaitu nilai dan sikap berbeda secara lintas budaya, tata krama dan kebiasaan, budaya, materi sama estetikanya beda-beda. Jadi ada adat istiadatnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu jangan disamakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke segmentasi dan target pasar. Halo. Astagfirullah.
Halo, ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita berbicara tentang segmentasi positioning ya, dan marketing niche di sini nih. Jadi ketika mbak-mbak punya perusahaan, kan kalau perusahaan jasa kayak karakteristik yang minggu lalu saya terangkan, kan kalau perusahaan jasa nggak ada benda wujudnya kan. Salah satu karakteristiknya yaitu intangibility atau tidak berwujud. Nah, ketika mbak-mbak punya suatu usaha, misalnya tadi restoran, nah itu mbak-mbak harus menentukan dulu segmen pasar seperti apa yang akan dituju. Segmen pasar itu misalnya kan konsumen itu kan banyak banget, hampir semua manusia yang ada di bumi ini kan merupakan konsumen. Nah, karena konsumen itu banyak, nggak mungkin perusahaan atau restoran mbak tadi, contohnya kita pakai restoran ya, atau restoran mbak tadi bisa mencakup keinginan semua orang yang ada di bumi ini kan, itu nggak mungkin. Nah, oleh karena itu mbak-mbak perusahaan yang mbak tadi harus melakukan yang namanya segmentasi, yaitu membagi pangsa pasar ke dalam segmen-segmen tertentu. Misalnya mbak restorannya mbak jual apa ya, ada yang mau kasih contoh restoran jual apa? Nah, ini membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Jadi satu perusahaan jasa nggak mungkin bisa mencakup semua keinginan dari konsumen yang ada, jadi makanya harus dilakukan segmentasi. Nah, lanjut, alasan dilakukan segmentasi pasar karena semakin maju kehidupan manusia, semakin heterogen masyarakat, semakin beragam kebutuhan manusia, dan selera masyarakat semakin beragam. Terus habis itu ada semakin majunya perekonomian, maka akan semakin banyak kompetitor yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, jadi mbak-mbak ketika mau mendirikan usaha itu harus tahu dulu kira-kira usaha yang mbak akan bangun nanti sesuai nggak sama kebutuhan konsumen. Nah, sesuai, misalnya sudah tahu ya, oh bisa sesuai sama kebutuhan konsumen, tapi kira-kira ada nggak perusahaan lain yang sudah berdiri sebelumnya dengan produk yang sama dan sasaran konsumen yang sama? Kalau misalnya ada, lebih baik mbak pilih segmen konsumen yang lain yang beda, atau